DP Kids. Halo teman-teman, apa kabarnya minggu ini? Semoga semuanya tetap bersukacita. Nah, di DP Kids minggu kali ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, membaca Alkitab, dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, teman-teman semuanya siap? Tapi sebelum kita masuk ke DP Kids, kita mau berdoa dulu ya. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan memuji dan memuliakan nama-Mu melalui video DP Kids. Tuhan sendiri yang hadir bersama-sama dengan kami dan memimpin kami di sekolah minggu kali ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke teman-teman, semuanya siap memuji Tuhan ya? Oke, 1, 2, 3. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu. Maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seseorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap dapat mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikianlah teman-teman pembacaan firman pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Enak nih punya kemah sendiri, kemah mainan buatan bapak sama Flora. Nah di depan ini ada apa ya? Ada atap, ada rumah, ada pagar. Coba dilihat. Wah, ada maket rumah. Sudah pagi. Biru, bangun Biru. Birunya nggak mau bangun.
Ada. Aku berdoa dulu Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini. Bersyukur karena kebaikan-Mu. Dapat bangun dengan segar, dengan sehat. Tolong Tuhan pagi ini dan sampai malam nanti Engkau menyertai Ungu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Ungu berdoa. Amin. Buka jendela dulu Jendelanya dibuka. Biru, ayo bangun Biru. Malas, aku mau tidur lagi. Di kulkas ada apa ya? Mau masak apa nih? Ada susu. Aku masak dulu. Biru, ayo bantu masak nih. Nyalain TV aja. Cetak. Wah, acaranya bagus sambil tiduran. Tisu. Udah nih. Aduh, itu anak kok malah sekali sih. Kenapa sih Tuhan? Aku punya kakak cerewet sekali. Suruh-suruh aku terus. Teriak-teriak. Biru, berdoa dulu kalau bangun. Itu lagi. Suruh-suruh terus. Aku malas sekali. Tidur lagi aja. Oh iya, tugasnya. Tugasnya kan ada. Biru, pagi ini ada tugas dari Bu Guru loh. Biru. Hei, ada tugas loh pagi-pagi loh. Tugasmu bangun menyiram tanaman itu. Kenapa sih Bu Guru itu suruh-suruh aku terus? Ini kan suruh belajar di rumah. Libur. Bu Guru sudah perintahkan untuk kamu juga belajar. Kan itu WA-nya sudah dibilangi. Ayo bangun pagi bantu orang tua. Nah, berhubung papa mama pergi, kamu sekarang sama kakak. Jadi, ayo kerjakan tugasmu. Tidak mau. Biru males. Kenapa sih Tuhan mesti menciptakan hal-hal yang aneh? Ada penyakit, ada banyak sekali gangguan. Jangan begitu. Tuh, mama, papa kerja untuk kita juga. Tuhan akan membimbingmu kok. Kamu akan jadi anak pintar kalau mau belajar. Nah, sekarang tugasnya kamu sama kakak belajar. Ya. Seperti firman Tuhan. Kamu tahu nggak firman Tuhan tuh di Keluaran? Bangsa Israel itu juga sama. Musa sampai sedih loh. Ya. Nah, yuk duduk sini dengerin cerita kakak. Ya, baiklah. Atau kita sambil siram-siram tanaman ya. Boleh. Iya ya. Tadi kakak bilang apa? Seperti bangsa Israel sama Musa. Jadi aku bangsa Israelnya ya, yang malas dan bebal itu. Ya pikir sendiri deh. Iya mungkin iya ya. Jadi tapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel ya. Iyalah, bangsa Israel tetap ditolong dan dibimbing oleh Tuhan. Meskipun bangsa Israel tidak menurut, tidak taat, tapi Tuhan tetap mengasihinya. Sama seperti kamu. Kamu juga, meskipun kadang-kadang bikin kakak marah, bikin papa mama marah, tapi kami tetap sayang sama kamu.
Ya juga ya. Kalau begitu aku nggak mau disamain dengan bangsa Israel yang malas dan bebal itu. Aku mau seperti Musa, mau seperti Yosua, mau seperti anak Tuhan yang lain. Kan Tuhan meskipun aku nggak taat tetap menolong dan membimbing. Kira-kira ada ayatnya nggak sih, Kak? Oh, ada. Ayatnya di Keluaran 33 ayat 14. Keluaran 33 ayat 14. Apa itu bunyinya, Kak? Lalu ia berfirman. Ia itu siapa? Tuhan. Aku sambil duduk di mainan ya, Kak. Di poni ya. Boleh? Jadi bantu siram-siram enggak? Itu berantakan. Habis ini setelah mendengarkan firman Tuhan, kamu beresin ya. Baik. Coba. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi kamu tak perlu takut, tak perlu malas lagi. Meskipun kamu bikin jengkel, tapi kita semua tetap sayang. Maka sama seperti orang tua, Tuhan tetap mengasihimu. Nah, mulai sekarang janji ya, mau bantu orang tua, tetap sayang, selalu bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap akan membimbing kita, tidak akan meninggalkan kita. Baiklah, Kak. Aduh, aku jadi malu nih. Pagi-pagi tadi belum berdoa. Nah, kalau begitu, yuk kita berdoa dulu yuk, terus beres-beres ya. Baiklah. Tuhan, terima kasih. Hari ini aku, biru dan ungu, bersyukur karena Tuhan sudah ingatkan aku, sudah ingatkan kami untuk selalu bersyukur kepadamu, bahwa Tuhan akan selalu membimbing dan menolong dalam segala hal. Dalam kesulitan kami mau belajar untuk tidak menggerutu, untuk tidak marah-marah, untuk tidak bikin Tuhan sedih lagi. Kami mau berusaha dan bekerja lebih keras lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membuat orang di sekitar kami belajar tentang kasih-Mu juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah yang kadang-kadang membuat Engkau kecewa, kemalasan kami, keluhan kami, marah-marah kami. Kiranya Tuhan mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi malu sama Tuhan Yesus, sama kakak. Habis siram-siram tugasku apa kakak? Oh ya, nanti aku bacakan dulu ya WA-nya Bu Guru, tugasnya apa saja. Nah sekarang kamu beresin itu. Baik kakak, aku beresin ya. Nah adik-adik, demikian tadi cerita dari Bu Rini menggunakan mainan yang adik-adik punya di rumah. Renungkan dan resapi cerita tadi. Sudahkah kita melakukan yang terbaik? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kerjakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Lalu, apalagi coba? Percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Jangan sampai kita seperti orang Israel yang banyak berkeluh kesah dengan kondisi seperti ini. Tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita mencarikan jalan keluar. Nah, meskipun sulit belajar di rumah, tapi yakin dan percayalah pasti bisa dilakukan. Asal kita ikuti instruksinya Bu Guru, dengarkan orang tua, kakak, dan tetap semangat. Lakukan yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan, anak-anak lakukan, adik-adik lakukan. Karena itu pasti
cara kita melayani Tuhan, cara kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan sebagai rasa syukur kita karena kita sudah ditolong, dibimbing dan disertai Tuhan sampai saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu, Bapa. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tiada henti karena penyertaan-Mu kepada kami. Pada hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini adalah karena kebaikan Bapa yang telah dicurahkan pada kami. Bapa, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya Bapa memberkati kami dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan untuk perluasan gereja Dagen Balur. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pam pam pam. Pam pam pam. Pam pam. Pam 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 pam. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Teman-teman, tadi sudah mendengarkan firman kan, mendengarkan cerita kan? Coba tadi ceritanya tentang apa? Iya bener banget, diinget-inget ya. Dan tadi teman-teman juga sudah persembahan. Ingat, persembahannya nanti dititipin mama papa untuk dimasukkan ke gereja. Oke? Oke teman-teman, segitu aja untuk DP Kid minggu kita kali ini. Jangan lupa ya, kita akan bertemu lagi di DP Kid minggu depan. Oke, tetap sehat, ceria, dan semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu